الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita pagi kini surat Hud ayat yang ke-92 sampai yang ke-95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzih ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. Sadaqallahul azim. Qala ya qaumi. Syuaib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, arahti a'azzu 'alaikum minallah. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu di sisi Allah? Wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Sedangkan Allah kamu jadikan terbuang di belakang kamu. Inna rabbi bima ta'maluna muhin. Sungguhnya Tuhanku meliputi segala yang kamu kerjakan. Wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum inni 'amil. Wahai kaumku, bekerjalah kamu sesuai kemampuan kamu. Inni 'amil, saya pun orang yang bekerja. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadzib. Kelak
akan kamu ketahui siapa yang akan ditempakan azab yang menghinakan. Waman huwa kadzib, siapa yang berdusta. Wartaqibu inni ma'akum raqib, tunggulah azab Tuhan, sungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban, ketika ketetapan Allah sudah datang, ketika perintah Allah sudah datang kepada kami berupa azab, najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ah, kami selamatkan Syu'aib dan orang yang beriman bersama Syu'aib, birahmatin minna, karena rahmat dari kami, kata Allah. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu, orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang sangat kuat, suara yang menggeluntur. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, mereka mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Kalam yaghnau fiha, seolah-olah belum pernah tinggal di tempat itu. Ala bu'da limadyana kama ba'da thamud, ketahuilah kebinasaan bagi kaum Madian sebagaimana ditimpakan ke kaum Samud. Sadaqallahul adzim. Ko kaji awak sebagai penutup dalam surat Hud, surat yang ke-11, cerita tentang kaum Madian dan Nabi Syu'aib. Sebagai bahagian Bapak dan Ibu-ibu dari cerita itu, dialog antara Syu'aib dan orang Madian kan. Tentu perlu ingatkan kawan Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana Allah jelaskan bahwa binasanya umat itu sebelum Nabi Muhammad, karena memang mereka membinasakan diri mereka dengan melakukan perbuatan yang tidak disenangi Allah. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumal qiyamah, tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami binasakan sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksaan yang keras kan. Yang sesudah ada penegasan Allah, ko ando dosa orang yang luar biasa bakalabihannya, yang mengundang murka Allah, maka mereka akhirnya didatangkan azab dan siksaan sejak dari dunia nangkukan. Pembahasan kita Bapak dan Ibu pada ayat-ayat sebelumnya, ada berapa yang ingin Bapak sampaikan di ayat 89, 91, di ayat pembahasan kita minggu kemarin. Jamaah rahimakumullah, ada 3 dosa kaum Madian. Yang ketiga dosa itu Bapak dan Ibu-ibu mengundang azab Allah kan. Salah satunya adalah dosa mempermainkan takaran dan timbangan. Syuaib sudah sampaikan, wa auful mikyala wal mizan, jangan dipermainkan juga takaran dan timbangan kan. Tapi ternyata kaum Madian hobi dan senang dengan itu, suka mempermainkan takaran dan timbangan, sehingga Bapak dan Ibu-ibu ditimpakan azab kepada mereka. Ada beberapa penafsiran ulama ayat sebelumnya itu. Satu, Bapak dan Ibu-ibu, jangan sampai permusuhan atas diri sendiri menolak kebenaran. Awak coba Bapak dan Ibu melihat kebenaran itu dari siapa yang menyampaikan. Tapi dalam pandangan agama, kebenaran itu jangan dilihat dari siapa, tapi apa yang nyo sampaikan. Kalau benar nyo sampaikan, maka terima dia awak. Unzur ma qala wala tanzur man qala.
Lihatlah anan disampaikan, jangan lihat sianan menyampaikan. Meskipun secara manusiawi tentu sulit memisahkan. Kalau orang batakto menyampaikan agamu tentu ragu kan. Ragu berita yang nyo sampaikan itu. Kalau orang yang tidak salat ternyata nyo menyebarkan agama tu sulit untuk meyakini kebenaran yang sampaikan. Tapi dalam agama unzur maqala, perhatikan dia yang nyo sampaikan. Kaum Madian melihat Syuaib itu dalam ayat sebelumnya adalah orang yang lemah. Padahal kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, Syuaib bukan seperti yang nyo duga. Ia memang tidak seperti mereka yang kerjanya membuat rumah di pergunungan misalkan. Tapi jamaah rahimakumullah, dugaan mereka terhadap Syuaib adalah dugaan yang salah. Satu dalam hidup awak Bapak dan pelajaran yang dapat kita tangkap adalah jangan sampai permusuhan atas diri sendiri mengakibatkan menolak kebenaran. Yang kedua pentingnya istighfar dan taubat sebagai pintu keselamatan. Aku untuk awak refleksi untuk ilmu yang tangkap dia sebelumnya. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu. Beristighfarlah kamu kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Di taubat dan istighfar itu pintu keselamatan dalam segala sisi kehidupan. Dua hal ko Bapak dan jadi apa amalan di awak anda sehari-hari kan. Dalam kondisi manapun Bapak dan Ibu-ibu, maka dua hal ko harus kita lakukan. Bertaubat, taubat itu tidak selalu bermakna memintakan pengampunan dosa. Tapi taubat itu adalah awak berusaha meminta, menyampaikan ke Allah, kamu adalah makhluk yang lemah membutuhkan engkau. Maka taubat Bapak dan Ibu-ibu dan istighfar adalah amalan ringan tapi fadilahnya sangat besar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Cerita tentang Syuaib dan Madian, di tengah-tengah Allah selipkan ayat bahwa wastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Dia. Tandanya Bapak dan Ibu-ibu, orang yang dalam hidupnya ikut jadi perhatian besar andaknya dalam segala sisi kehidupan awak. Man lazimal istighfar ja'alallah likulli dhaikin harajan, kulli hammin farajan, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Sianan melazimi istighfar, sia yang selalu istighfar, Allah jadikan setiap kesulitan ada kelapangan, setiap ada keinginan ada jalan keluar, dan setiap rasaki dia ya Allah dari ndak bapintukan. Kau penting dia awak, apalagi awak sudah tua, cocok sih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Semenjalan awak kau bawa tua awak baca itu. Kau masak ibu-ibu pada nyanyi dangdut jangan dibaca, cak itu lagi kan. Oh nak berjoget je sambil masak kan. Eloklah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa orang yang memakan gulai jariang hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa Bapak dan Madian sudah menyimpang, menakarnya sudah salah, timbangannya sudah dipermainkan, mereka sudah lakukan dosa yang luar biasa. Kalau lihat Bapak dalam tafsir Bapak dan ada 3 dosa kaum Syuaib itu yang sangat luar biasa kan. Kepada kaum Syuaib Bapak dan Ibu-ibu, ini jadi kalau kita lihat dosa kaum Madian sudah sangat luar biasa kan. Syirik kepada Allah, menyembah berupa berhala, pohon yang disebut Aikah. Kedua, menghalangi orang ingin mendatangi Syuaib untuk mendengar dakwah, berbuat zalim
pada orang lain dengan mengambil harta tanpa hak, ikulah yang mempermainkan takaran dan timbangan. Ikulah diingatkan oleh Syuaib, jangan dikarajuan juo lai, jangan diulang juo dosa lai. Ibu-ibu nan panggalih pakai takaran dan timbangan, ketika dipermainkan kini, wak kicuah orang di manggalih awak tu dengan mempermainkan takaran dan timbangan papa dani. Akama awak kama ngadu bisuk cubo. Awak kicuah orang, awak manggalih kantang sakilo tu jadi 9,5 on. Adik kancang goyang-goyang ampernya lah selesai sekali. Kecewa 10 kali 20 kali orang belanja ada pek dia 1 kilo kan. Itu lampu selanjutnya kan. Mungkin kecewa kini wak bauntuang, tapi itu ternyata pengaruhnya dunia akhirat Bapak dan Ibu. Ya kan? Apalagi ketika awak menjalankan perintah Allah, mempermainkan, maka ikut Bapak dan Ibu dosa orang kaum Madian yang sangat luar biasa, yang sudah diingatkan Bapak dan Ibu-ibu jangan karajuan-juanan salah tu kan. Punya lanjutkan juga kan. Akhirnya dijelaskan Allah pada ibu-ibu di ayat sebelumnya itu, yang menimpa kaum Madian itu karena mereka sudah jauh dari perintah Allah. Baik, itu yang kedua ya, pentingnya istighfar dan taubat sebagai pintu keselamatan. Ikut pelajaran ayat 89 sampai 91 yang bisa wa amalkan dalam hidup wa sehari-hari kan. Pentingnya istighfar dan taubat sebagai pintu keselamatan. 3 Bapak dan Ibu-ibu, kesombongan dan permusuhan bisa menjadi penghalang menerima kebenaran. Ulang balik, kesombongan seseorang, permusuhan bisa jadi penghalang seseorang menerima kebenaran kan. Di kalau ikut alhado di awak permusuhan ke orang, ke kelompok, ke masyarakat, ke komunitas tertentu, itu terhambat Bapak dan Ibu-ibu kebenaran. Makanya awak kalaulah menjalankan kebenaran, toh wak sampaikan ke orang yang melawan, yang tak tuju awak, dia tak akan nerima kan. Kau jauhi di awak kau Bapak dan Ibu-ibu, karena perilaku kesombongan dan permusuhan itu mengakibatkan orang takkan menerima kebenaran meskipun kebenaran itulah sampai ke telingonya kan. Baik, yang ketiga, orang kampe kaum Madian menilai kebenaran tidak dari isi dakwah, melainkan dari posisi sosial dan kekuatan fisik yang Syuaib yang dianggap lemah kan. Di orang menilai acok Bapak dan dari orang kan. Orang menilai seseorang dari sisi fisik. Apalagi hari kini Bapak dan Ibu-ibu, kadang orang menilai orang dari sisi kekayaan kan. Orang menilai orang hari kini kadang-kadang tidak lagi dari sisi ketaatannya, kesalehannya, atau kemuliaan seseorang yang menurut Allah dan Rasul orang kemulia atau dimuliakan. Tapi seringkali hari kini orang menilai orang dari sisi jabatan atau dari sisi kekayaannya kan. Apalagi dari sisi fisik kan. Dan kadang-kadang anak-anak nyampaikan agamu, dakwahnya di hadapan awak kan. Awak tahu ketika keteknya dulu, ketika ketek tidak pernah salat misalkan. Pikir ni adalah santi yang berdakwah sekolah di dunia. Lah baraja agama liau kan. Lah tahunya rajin lah berubahnya Bapak dan Ibu. Lalu menyampaikan agamanya. Diajar disampaikannya ayat dan hadis Nabi. Sampaikannya petuah-petuah para ulama. Piwak tahu ketika keteknya acok menceluk talu misalkan. Awak aja lah, aja ketek saya dulu talu ayam dan Nabi ini. Acok medetu Bapak dan Ibu-ibu. Kadang-kadang awak subjektif bahasa kini.
Awak tidak objektif melihat, tapi subjektif. Dan awak nilai itu orangnya, bukan yang nyo sampaikan. Awak salat misalkan, lalu diajarnya dicucu, yang lah beraja di MDA. Kecala baru patang baru layah. Alasan tiang lo majai ini lelamu beraja kan. Tak ada mau dekor kan. Alah 2 hari sekolah baru kan. Tak boleh Bapak dan Ibu. Karena menyampai agama yang disampaikan seseorang, kebenaran itu bisa timbul, bisa muncul di mana saja kan. Iko yang diperlihatkan oleh orang Madian, menilai kebenaran dakwah itu dari orangnya, bukan dari isi yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam kan. Mudah-mudahan nak berlindung dariku Bapak dan Ibu-ibu. Kadang-kadang khatib khutbah Jumat, kadang-kadang orangnya awak tahu besok ini track recordnya misalkan. Awak tahu orangnya dulu kan. Tak usah awak lihat itu, kebenarannya sampaikan saja. Karena wacok, kalau itu nan awak lihat kebenaran, awak tolak Bapak dan Ibu-ibu. Terlepas lagi angkuhan dan kesombongan seseorang, tapi yang jali kalau awak malik kebenaran dari orang yang menyampaikan, maka kan terbatas ajaran agama yang awak amalkan lakukan. Atau nan kampai Bapak dan Ibu-ibu diingatkan oleh Allah kawak bagaimana kita bisa menjaga aturan agama dengan baik dan baik. Yang kelima, bangsa yang mengulangi kesalahan umat terdahulu mendapatkan berpotensi mendapatkan azab serupa. Aku nak takut. Kalau ada di satu masyarakat Bapak dan Ibu-ibu sudah dipermainkan takaran dan timbangan, masyarakat itu sudah mengagungkan perilaku yang jahat, masyarakat itu sudah menyembah atau menduakan Allah dengan ingat. Ada sesuatu dia awak hukumankah kaum Madian ikut. Dah tanggung Bapak dan Ibu-ibu, kalau wak lihat wak baca hukumannya, gali ku dua wak magaikan. Pertama, terjadinya gempa yang luar biasa kan. Hawa panas selama berhari-hari, hawa hitam yang membawa api dengan suara yang sangat keras. Sehingga di ayat 95 yang kita baca tadi, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah lun ndak pernah orang tinggal di daerah itu doakan. Kenapa mereka bergelimpangan mati Bapak dan Ibu-ibu? Orang-orang beriman diselamatkan. Syuaib bersama orang-orang beriman karena rahmat dan kasih sayang Allah diselamatkan. Sedangkan kaum Madian mati bergelimpangan di daerah itu, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah lun pernah ada orang tinggal di situ. Sebegitu dahsyatnya kan. Berarti mati masal orang itu kan, mati sadualahnya kan. Berupa gempa, hawa panas selama berhari-hari kan. Hati-hati saja ibu dan bapak. Dan bukankah kebutuhan awak terhadap air itu tidak bisa ditunda sekian hari kan? Tapi kalau awak tidak makan, itu bisa awak tunda berapa hari kan? Kalau hujan tidak turun-turun sekian lama, tunggu saja. Akulah sebab musababnya kan. Karena tidak ada yang bisa memproduksi air naik kate dari atas turun ke bawah. Tidak ada yang bisa kan. Kalaupun ada dibuat orang misalkan hujan buatan, sekali hujan buatan itu ratusan juta biayanya kan. Maka tidak boleh awak kadang-kadang awak kan awak sumpahi hujan kan. Awak sedang menjamuah padi kan. Alah hujan leh. Panggil awak kau hujan kan. Atau awak sedang apa namanya kau es latabue kira nyari hujan kan. Anak boleh awak wangi dah Bapak dan Ibu. Karena hujan yang turun itu
itu banyak yang butuh selain awak kan. Dan hujan yang tak turun tu kalau diturunkan jualan dari hati tu bapak dan ibu-ibu ndak tanggung gadang biayanya dengan. Kini ia dari lawik na yang sekate seorang. Beko diatur di Allah di maka diturunkan hujan. Oh dilihatnya sungai Puala mulai kering turun hujan sikokan. Oh dilihatnya misalkan hujan ko turun. Coba bayangkan tu jauhnya tu di Pariamana tibo beko jauh tu di pangkalan di ujung tu kan. Tibo hujan sinan. Barang hebatnya tu kan. Karena ada daerah-daerah bapak dan ibu-ibu yang ndak ada lawiknya tu kan. Tapi turun hujan sinan kan. Bara hebat dan kuasanya tu Allah. Bila mana bapak dan ibu-ibu orang lakukan itu? Oh, awan hitam. Awalnya bapak dan ibu-ibu seperti awan hitam yang karena hujan landak lama turun, ada datang seperti awan hitam. Yang mereka duga awan hitam iko hujan ka turun, kumpulan mereka sinan sadanya. Bernaung di bawah keceknya iko gabak di ulu tanda ka hujan. Cewang di langit tanda kapan iko gabak di ulu lah nampak dinyo aku hujan ka turun ku akan. Kironyo ibu-ibu dan bapak, awan hitam itu ternyata membawa api petir suara yang sangat keras dan pada saat yang sama terjadi gempa kan. Maka paileh tigoko ibu-ibu dan bapak azab yang luar biasa ditimpakan Allah kepada kaum Madian ayat 92 sampai 95 yang wak bahas hari kini kan. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil di pembahasan kita yang itu bapak dan ibu-ibu dia sebelumnya, bahwa ternyata tidak ada yang bisa bila mana orang membiarkan bapak dan ibu-ibu melakukan perbuatan yang salah, maka azab yang serupa bisa terjadi bagi bangsa itu kan. Balindung dari bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan negara intervensi dari kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat, terutama di orang-orang yang bergerak di sektor ekonomi kan. Karena terakhir kok bapak dan ibu-ibu, bila mana bangsa yang mengulangi kesalahan yang sama seperti umat terdahulu berpotensi mendapatkan azab serupa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, kini kenapa umat terdahulu dihancurkan Allah? Minggu kemarin sudah kita bahas lebih dari 5 suku, 5 bangsa yang sudah dihancurkan Allah kan. Kaum Thamud, Nabi Saleh, kaum Sodom misalkan. Mana lagi Nabi Nuh misalkan. Tu bapak dan ibu-ibu dihancurkan Allah. Aku sebabnya 6 ku akan. Jadi kalau lihat bapak dan ibu-ibu, akulah yang kalau dipadiakan diurang bapak dan ibu-ibu, maka terjadilah musibah besar dalam kehidupan masyarakat. Kalau ikut terjadi di masyarakat Sumatera Barat, aman nunggu masonya saya lakukan. Syirik menyekutukan Allah. Yang kedua, menolak perintah Allah secara terang-terangan kan. Mendustakan para rasul kan. Berfoya-foya melupakan akhirat, kesombongan dan keangkuhan, melakukan kedurhakaan sosial kan. Akonah bapak dan ibu-ibu umai sabalun awak ancua de ikoka. Tapi semua umat yang hancur itu misalkan bermain takaran dan timbangan, tapi pertama mereka menyekutukan Allah, mendustakan para rasul, menolak perintah Allah secara terang-terangan kan. Penting kau ingatkan ke kita bersama bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan wak jago elo-elo agama Allah nangku kan. Wak paliaro baik-baik, sekalipun orang baku ampeh parang di daerah sana, yang awak jago agama wak di elo-elo kan. Kau paliaro baik-baik kan.
Awak ndak tahu ibu-ibu dan bapa duit sudah kontah baakan. Takut awak piluru kau kadang-kadang kan bisa melayang makan. Kini orang lamai rudal begini kan. Apalagi ibu-ibu dan bapa kau sempatlah lapeh pembunuh massal kau ala peniang kan. Lapehnya itu mati sianan kan kan. Sianan mau kan apa bayu tu. Kau itu terjadi lah habis kan. Maka itu bapak dan ibu-ibu jago dia elok-elok bapak dan ibu-ibu, karena dalam kehidupan awak terlalu banyak persoalan yang terjadi yang bagi awak kini kana di awak hidup awak kini adalah untuk kehidupan akhirat kan. Itu penting awak panci elok-elok, karena hanya di tangan Allah lah bapak dan ibu-ibu kehidupan manusia nago. Di tanganinya nama menentukan bapak dan ibu. Baik bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan. Sudah tadi kita lanjutkan. Yang terjadi di umat terdahulu azabnya. Kalau tadi umat yang sudah dihancurkan banyak macamnya. Kini cerita awak azabnya untuk umat terdahulu itu. Kalau tadi lawak baca umat Nabi Syuaib gempa, api yang sangat awan yang sangat hitam yang di situ mengandung api kan, sehingga mereka berkumpul di sana kan. Gempa yang luar biasa dahsyatnya kan, petir yang menimpa mereka kan, hawa panas yang sangat luar biasa, panih nak turun, hujan nak turun kan, panih yang berkepanjangan, sehingga bapak dan ibu-ibu semua itu sebagai bentuk azab yang ditimpakan Allah kepada mereka orang-orang yang durhaka ke Allah. Kau penting gua ingatkan bapak dan ibu-ibu, rasul dia awak panih kau agak lama pula kan. Mudah-mudahan bukan karena orang badoso tapi karena musim saja kan. Biasanya celik kan mu kadang-kadang panih lama-lama kan. Kan dulu pernah lama sampai berbulan-bulan sehingga payah orang cari air kan. Hujan ndak turun-turun lah itu kan. Lah dibuat hujan buatan indak je turun doh kan. Kalau balik waka kaum Madian itu salah satu faktor bapak dan ibu. Karena mereka bapak dan ibu-ibu melakukan perilaku yang salah. Umat Nabi Nuh misalkan, hukumannya ia topan walau mereka hidup yang panjang kan. Ayat turun dari bawah, dari bumi membusik keluar, dari atas turun ke bawah. Berbulan-bulan dak hilang ayat kuangkan. Tingginya ampias samo tinggi 2/3 tingginya dari gunung Merapi wak kini kuangkan. 1000 meter lebih ayat kan. Pengacaranya tu kan. Kamaka dia liakan kan. Sialonan kamalia kan. Malia kapanyo tinggi sangat pengacaranya kan. Kenapa ikut terjadi? Karena orang berdosa luar biasa. Kaum Hud misalkan, angin ribut memporak-porandakan mereka walau badannya kuat dan kekar kan. Walaupun badannya kuat dan kekar, tapi mereka tidak mampu menghadapi itu kan. 3, umat saleh, dan kita bahas kan, suara yang sebelumnya, suara guntur yang mengakibatkan gempa walaupun punya gedung ahli dan memahan. Umat Nabi Lut, bumi yang dijungkir balikkan oleh Allah kan. Jadi kalau kita lihat belum lagi bapak dan ibu-ibu namanya kaum Syuaib misalkan, lain pula bapak dan ibu-ibu kan. Ikut tandonyo di awal bahwa kalau Allah berkehendak ibu-ibu, tidak ada yang bisa menahan dekat. Kini kan aman hidup aku tenang. Bisa wak bau sahu, bisa wak pai kama-kama, wak buat rumah bisa tinggal lama di situ.
Wa bali kendaraan bisa awak pakai kian kamari. Bisa awak beribadat ke surau Jambara juga tiba bisa surau ku beribadat sikau kan. Baitu gadang nikmat Allah kawak kan. Siapa yang bisa kau? Kan. Umat Nabi Nuh, kalau hebatnya tentu badannya umurnya panjang, taluknya mendaki gunung dan tinggi kan. Tapi ternyata bukit dan gunung yang tinggi itu ternyata tidak mampu menyelamatkan mereka kan. Itu perlu diingatkan. Kadang di orang ladapek kemampuan kelebihan yang secuil, merasa luar biasa kelebihan yang dia dapatkan. Pada saujong kukunya ibu dan bapak. Tak ada di dunia kunan sabana-bana tahan lamu tak ada kan. Tak ada ibu dan bapak. Makanya setiap masa ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Kadang-kadang dia orang lupa daratan kan. Sadang dia awak bumi ko. Sadang dia awak duya ko. Sadang dia awak kehidupan ko. Kok batampuaklah bumi ko bisa dijenjeng. Seperti itu kan. Hati-hati awak ikut azab Allah yang luar biasa kan. Ikut kan diperhadap-hadapkan ibu bunda angin ribut yang memperandakan mereka. Walaupun badannya kuat dan kekar, ternyata angin sedang taluk madu ikan. Kecuali madu ina lebih dari itu, angin saja tidak taluk madu ikan. Badannya kekar. Nah kaum saleh misalkan, inyo bisa membuat gedung dan ahli memahat, sehingga buki-buki itu nyo pahat dan tinggal sinan kan. Banyak kan tangguh hebatnya tuh. Tapi ternyata suara yang guntur yang kuat saja yang mengakibatkan gempa ndak taluk di nyo madu itu kan. Umat Nabi Lut, karena perilakunya terbalik bapak dan ibu-ibu yang seharusnya padusi ndak suku kepadusi itu, tapi terbalik padusi suku kepadusi sehingga dibalikkan oleh Allah bumi sampai tinggalnya tuh kan. Kira-kira itu bapak dan ibu ya dicocokkan di Allah kan. Kenapa umat Nabi Lut azabnya tidak angin ribut ibu-ibu dan bapak? Karena ternyata perilaku mereka yang terbolak-balik sehingga bumi dibolak-balik kalau di Allah kan. Kalau yo hebat kata Allah, cubalah bumi ko nan aman nan tambah tinggal ko, tinggallah situ ancak-ancak kan. Ternyata tak bisa bapak dan ibu-ibu. Maka dia 95 ketika kaum Madian didatangkan azab oleh Allah, ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah tidak ada orang tinggal sinando, mati bergelimpangan sadualahnya, dek suaro dan memakakan. Awan yang mengandung api, datang gempa yang luar biasa sehingga kaum Madian habis seperti halnya tampai yang tidak pernah diunyi diurangkan. Kalau kini gampang, misalkan yang anggap besar di Indonesia kan terjadi musibah tsunami dulu di Aceh kan. Tapi banyak yang meninggal, masih banyak yang tinggalkan. Ketika tsunami yang luar biasa di Awak, Sumatera Barat dan Aceh dulu, banyak yang meninggal. Bahkan satu kampung pun itu ada orang yang meninggal. Kemalah tak ada cek kampung meninggal orang sekampungnya kan. Kecuali berdua tak berampek kau. Nan berdua berampek kau kebetulan lopai ke Bukit Tinggi kan. Kalau lah di kampung lo nya tu hari tu lah nyui lo tu kan. Ndak do meninggal apa dia kan. Pangah mencari orang kan. Setinggi Tuhan kau digali kan. Ba'alo lah cara mencarinya Tuhan kan. Sehingga banggap situ jadi kuburan masal kan. Begitu bapak dan ibu-ibu musibah. Tapi kalaupun tu masih ada yang tinggalkan. Yang ditimpakan Allah. Sehingga mereka tidak surang pun tinggal. Kama ngadu ibu dan bapak. Orang hebat tak ada lagi ketika itu. Ahli gempa pun mati ketika itu kan. Ahli nuklir pun mati ketika itu kan. Tidak ada yang bisa nahan kan.
anyui zadualahnya kan, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka di daerah tu tidak ada orang pernah tinggal. Akama awak kama ngadu, anda ada tampai bagantung hanya kepada Allah. Maka awak ndak boleh ibu-ibu, contoh ibu-ibu meninggal suami, ba'aladen laku tampai bagantung nala putui, tampai bapijak nala taban. Salah dia bilang, karena tampai bagantung wa ke Allah kan. Kadang-kadang dia ibu sangai hati kowe. Itu nan biasa ibu-ibu nyabut itu. Apa-apa meninggal bininya ndak ada kan nyabut itu. Acalah kata tu. Senyum ni kan. Tapi kalau ibu-ibu dia sayang ke suami kan, dia parusiko kan bahasa buian sadonya kan. Antara so bahasa buian kan. Apa sayang lu sahabat, tapi ndak bahasa buian kan. Senyum saja kan. Tapi kalau ibu-ibu kan bahasa buian sadonya. Tiba orang ke rumah, bala den laku, Josia lah dia laku tinggal, tapi bagantuan ala putui. Tapi batijak nala taban kama dengan kapailai ko kan bantu abi dunia ko Allah masih ada namanya. Jadi kalau apa-apa meninggal bininya kan mungkin dia imannya kuat kata awak kan, senyum-senyum saja kan, palian-paliannya malik sianan pai takziah kan. Ya. Siakan ni. Baik Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia gitu. Awak kan makan gini kayo. Ngaji serang lama. Setelah lah. Jadi setelah dia sudah kaji lo. Kau Bapak dan Ibu. Karena sampai 95 selesai cerita Syuaib. Nanti minggu depan kita masuk ke cerita Nabi Musa alaihissalam kan. Ini kalau boleh kalau ilustrasikan seperti kau kan, gambarnya Bapak dan Ibu-ibu kan, ari yang sangat angin mana kan, di saat ari yang sangat angin tiba lah misalkan kini apa namanya kau awan yang hitam pekat kan, di hitam pekat kau disangko orang kira keceknya hujan yang turun, kironya ibu-ibu dan bapak yang keluar situ api dan keluar kan, timbul lo gampo kan. Kalau itu tidak ada abi itu. Maka benarlah kata Allah, abi orang sadonya kan. Ka'allam yaghnau fiha. 3 hal yang ditekankan Nabi Syuaib alaihissalam. 1, meluruskan akidah dengan meyakini dan mengikhlaskan ibadah pada Allah. 1 ibu-ibu. Jadi cerita awak tadi ada 6 dosa orang terdahulu sehingga datanglah musibah. Secara umum dosa, misalkan umat Nabi Lut misalkan, ketika mereka senang melakukan perilaku yang salah, tetap saja yang pertama itu Bapak dan Ibu-ibu, mereka menduakan Allah. 1, meluruskan akidah dengan meyakini dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah kan. Kau penting 1 dia awak Jawa hidup kita, di setahu ambo di semua puan tak ada yang ganji-ganji ala dokan. Tak ada oleh rasanya perilaku dia awak yang mengarah ke perilaku syirik kan. Karena kalau ikut tak kerajokan dia awak lah nan rugi kan. Ibadah awak biarlah tak banyak contoh orang salafus salih, tapi jangan dirusak pula dengan perilaku syirik kan. Ya. Mungkin ibadah awak tak banyak, tak kuat kan, tapi jangan kita rusak dengan perilaku syirik. 2, perbaiki diri, upayakan melaksanakan amal kebajikan, membangun bumi, menjauhi kerusakan. 3, Bapak dan Ibu-ibu, menghindari keburukan khusus yang merajalela pada masanya, itu kecurangan timbangan. Ikulah disampaikan sagalonya, sagalo caro di Nabi Syuaib ayat 93, 92, 93. Itu sudah diingatkan. Tapi apa daya, tidak mau juga. Ayat 9 sampai 95 jawaban dari semua itu. Aku di kalian leha, matilah kalian sadolahnya. Akhirnya begitu. Anda amuahnya diingatkan kan. Akhirnya Bapak dan Ibu-ibu,
Allah datangkan azab ke masyarakat itu sehingga mereka seolah-olah tidak pernah tinggal di daerah itu karena mempermainkan perilaku sosialnya sudah rusak, akidahnya sudah menyimpang, amalnya yang nyokarajokan sudah jauh dari jalan Allah. Kira-kira kalau kita buat gambar kau padanya seperti kan selesai kan. Terakhir Bapak dan Ibu, Syuaib meninggalkan umatnya dalam keadaan bersedih kan. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum kaifa asa ala qaumin kafirin. Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi, sungguh saya sudah menyampaikan amanat agama kepada kalian. Amanat Tuhan sudah saya sampaikan, agama sudah saya sampaikan kepada. Laqad ablaghtukum risalati rabbi, saya sudah sampaikan agama kepada engkau. Amanah Allah yang dipikulkan ke pundak saya, kata Syuaib, sudah saya sampaikan. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kamu. Fa kaifa asa, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap orang-orang kafir. Nanjalilah salah saya mau sampaikan kepada engkau. Yang disuruh Allah sudah mau sampaikan. Sagalonyo lah habuanukan. Tapi apa daya engkau tidak mau menerima karena keangkuhanmu. Bahkan ambo engkau lecehkan. Padahal sebenarnya ibu dan bapak, Syuaib yang tidak sehebat mereka misalkan dari sisi fisik, tidak sebagus mereka dari sisi fisik, itu ujian Bapak dan Ibu-ibu. Ujian. Dan dalam hidup awak iko satu sunnatullah yang wajib awak jalani. Anan bisa awak bawa kadiri kita umat Islam kini paliaro elok-elok di awak agama nangko ibu-ibu. Kok ada orang lah nan melakukan yang salah. Capek awak perbaiki karena memang kehidupan kita kok berada dalam genggaman Allah. Lah berapa kaum awak pelajari suku, awak pelajari sulung kuah, pelajaran di awak nan sangat mendasar bahwa idui wakku ibu dan bapak berada dalam genggaman Allah. Aku makan nasi awak akan dak pareso cik nasi kada. Apalagi sambal lama kan. Nampak mau langsung semua. Mending masukkan dalam. Kamu itu saja. Jangan-jangan ada pecahan kacau di dalam ketika orang menumbuk di apa kan. Tapi begitu kuasanya Allah ibu dan bapak. Kan tak pareso nasi cik-cik mereka kan. Bangi orang kawak kan. Kalau nasi tu ambil salah. Bersuuk salah kan. Tu masuk ke dalam. Kadang-kadang menggigi kau tak tiga saja kan. Kiri kanan tengah gol kan. Kan tak 33 kali bagi gigi kan. Kalau gigi nasi kau 33 kali habis diulang sambal terus kan. Nah, kan. Dengannya gigi kadang-kadang kiri kanan tengah gol kan. Apalagi kalau nasi angi sekali lulu amenya kan lapari baru angi kan. Harupan yang. Tapi yang jalai di awak baitu hidup dalam genggaman Allah, tidak ada gunanya kita melawan ke Allah. Dan mereka kepada ibu-ibu jadi masalah di awal pelajaran berharga dari para nabi dan rasul dan umat sebelumnya supaya kita bisa memahami dinamika kehidupan sebelum awal. Ingat kisahku ikut tidak fiksi, ikut cerita bukan cerita dibuat-buat, tapi cerita sebenar-benarnya. Umat sebelum yang diceritakan Allah benar adanya. Bagi awak meyakini dan memahami kebenaran cerita itu. Maka terima kasih, mudah-mudahan manfaat jemaah saleh di awak dan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.